Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Budak Bayangan bab 1381 membersihkan. Begitu Sybil jatuh, seolah-olah ada riak tak terlihat yang menyebar melalui kegelapan kuil yang banjir. Sunni tidak melihat apa-apa, dia juga tidak merasakan perubahannya. Tapi perasaan menggerogoti akan sesuatu yang tidak beres dengan dunia ini tiba-tiba hilang, membuatnya bisa bernapas lega. Casey, membunuhnya. Tertegun, dia membeku selama sepersekian detik. Tubuh najis yang aneh itu jatuh ke dalam air dan menghilang di bawah permukaannya yang gelap. Sunni yakin makhluk itu akan muncul dari kedalaman yang bergejolak untuk memberikan balasan yang ganas pada saat berikutnya, tapi momen itu telah berlalu, dan ternyata tidak. Permukaan hitam mengkilap tetap tidak terputus. Dia melakukannya. Sunni sejenak tercengang. Ya, Nevis telah memilih Casey untuk menghadapi Sybil, tetapi tidak untuk membunuhnya. Gadis buta itu dimaksudkan untuk menduduki yang tercemar sampai salah satu atau keduanya selesai memusnahkan musuh dan mencapai mimbar. Kapan Casey menjadi begitu kuat? Meskipun Sybil adalah makhluk mimpi buruk yang lebih mengandalkan kekuatan sucinya daripada kekuatan fisiknya, tiran yang rusak tetaplah tiran yang rusak. Membunuh makhluk keji seperti itu bukanlah hal yang mudah, justru sebaliknya, apalagi melakukannya dalam satu serangan. Berapa banyak guru yang bisa membanggakan hal yang sama? Apakah ada? Namun, Casey tidak hanya membunuhnya, tapi juga membuatnya terlihat mudah. Sunni mengerutkan kening, merasakan campuran kegelisahan dan kegembiraan yang aneh. Apakah dia selalu begitu mematikan? Atau apakah itu akibat dari tahun yang dia habiskan sendirian di mimpi buruk ketiga? Dia tiba-tiba merasakan sedikit ketidaknyamanan. Seolah-olah dia tidak mengenal salah satu sahabat terdekatnya sebaik yang dia kira. Namun Sunni dengan cepat pulih dari lamunannya yang singkat. Pertarungan masih belum berakhir, dan meski kemenangan sudah dalam genggaman, yang memisahkannya dari kematian hanyalah satu kesalahan. Ya, mungkin 1,5 kesalahan, berkat garis keturunan terlarang Weaver dan cangkang marmer. Dengan murah hati membakar esensinya yang hampir tak habis-habisnya, dia menggunakan mahkota senja untuk memanggil air sekali lagi, dan menyerang musuh berikutnya. Saat Sunni menghadapi iblis yang kuat itu, dia tahu bahwa keadaan telah berubah. The Dronet masih sama kuat, jahat, dan mematikannya. Tetapi beban penindasan dari perubahan masa depan telah hilang. Itu menghilang segera setelah rapier Casey menembus leher Sybil, mengakhiri tiraninya. Sekarang kita sedang bicara. Dia memaksakan dirinya untuk tetap fokus, menolak untuk bersantai. Benar. Kegilaan apa ini? Orang bodoh macam apa yang akan bersantai ketika menghadapi segerombolan iblis yang rusak? Bahkan tanpa oracle yang tercemar, mereka sudah cukup untuk membantai sejumlah master. Makhluk-makhluk ini juga berbeda dari antek-antek yang biasa dikendalikan oleh Tyrant. Seperti yang dikatakan Casey, orang tenggelam adalah makhluk hidup dan memilih siapa yang akan diabdi, bukannya dipaksa menjadi budak. Biasanya, tiran hanya bisa mengendalikan minion dengan pangkat lebih rendah. Tapi karena Dronet mengikuti Sybil yang tercemar secara sukarela, aturan itu dilanggar di kuil yang banjir. Jangan sombong. Bayangan angkuh itu sudah cukup arogan untuk mengungguli 10 orang bodoh yang angkuh. Sunni sebenarnya tidak ingin mati dengan mengikuti teladannya. Menginjak air, dia menangkis tombak yang terbang ke arahnya dari kegelapan dengan kecepatan dan kekuatan yang cukup untuk membuat tembakan proyektil dari mesin pengepungan menjadi memalukan. Kemudian, Sunni menggeser berat badannya dan menyerang dengan dosa penghiburan, memenggal kepala prajurit tenggelam terdekat. Rasanya berbeda.
Akhirnya, dia sekali lagi memegang kendali penuh atas tindakannya dan hasilnya. Keyakinan yang hampir hilang dari Sunni kembali muncul. Menyeringai di balik topeng yang menakutkan, dia mendengarkan mantra berbisik ke telinganya dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Sesaat kemudian, kumpulan tentakel hitam menyelimuti ruang kosong tempat dia berdiri. Namun Sunni sudah berada di tempat lain, pedang gioknya menuai kehidupan lain. Tidak terlalu jauh darinya, Sein melanjutkan pembantaiannya secara diam-diam. Karena tidak ada lagi yang menahannya, ksatria anggun itu berubah menjadi lebih mematikan. Tidak seperti Sunni dan Vien, dia tidak bisa bergerak dalam bayangan, yang membuatnya berisiko terkepung. Dronet tidak lebih lemah dari Shadow yang pendiam. Jadi tertangkap oleh tentakel mereka bisa berarti akhir hidupnya. Namun, Sein terlalu terampil dan penuh perhitungan untuk membiarkan dirinya tidak bisa bergerak. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli pertempuran, yang berarti bahwa medan perang manapun adalah wilayah kekuasaannya. Bergerak dengan keanggunan yang mematikan dan pandangan ke depan yang mematikan, dia tidak hanya mengendalikan pedangnya, tetapi juga ruang di sekitarnya. Segala sesuatu yang masuk ke dalamnya berada di bawah kekuasaannya. Vien, sementara itu, mendatangkan malapetaka di antara para tenggelam. Tubuh logamnya yang berwarna perak hitam kusam tampak memancarkan panas, dan dikelilingi oleh uap yang mendidih. Shadow yang marah itu membelah kekejian dengan cakarnya yang membara. Sinar putih yang membara di mata dan perutnya diwarnai merah karena darah musuh yang mengalir. Ogre Infernal sepertinya cukup menikmati dirinya sendiri. Ini adalah pertarungan pertamanya setelah mencapai kedewasaan, jadi, dia menikmati kekuatan ganasnya dan teknik bertarung yang baru dipelajarinya. Ia pun tampak sangat senang mendapat kesempatan unjuk gigi di hadapan Sein. Belum lagi setiap kekejian yang dia bunuh pasti akan menjadi makan malamnya segera. Tidak seperti orang lain di aula yang banjir, Vien berada di Cloud 9 dan menjalani kehidupan terbaiknya. Gema Sibyl dengan kejam membantai si tenggelam, diikuti dengan manekin baja yang rusak. Keduanya kurang ekspresif dibandingkan Sunni Shadows, tapi juga menarik perhatian mereka sendiri. Tentu saja, mereka semua memiliki waktu yang lebih mudah untuk melawan gerombolan iblis yang rusak karena musuh mereka dilemahkan oleh kekuatan mengerikan dari Nigmah. Destrier gelap itu diselimuti kegelapan dan teror, bergerak melintasi aula yang banjir secepat bayangan. Taring, tanduk, dan kukunya yang keras telah mematahkan dan memutilasi banyak kekejian. Tapi dilihat dari sinar merah yang mengancam di matanya, kemarahan kuda jantan itu masih belum terpuaskan. Pertempuran itu masih berbahaya dan mengerikan. Namun hasilnya tampak semakin pasti setiap saat. Budak bayangan bab 1382 lama akan datang. Titik puncak pertempuran terjadi ketika tubuh besar penghuni kedalaman itu akhirnya terjatuh ke dalam air mendidih. Banyak anggota badan makhluk mengerikan itu telah terpotong. Mantel rumput lautnya yang membusuk telah dilahap oleh api, dan kumpulan belut yang merayap di tubuh kurusnya telah hangus, dibelah, dan ditusuk. Setelah pertarungan yang panjang dan sulit, Nephis akhirnya membunuh raksasa keji itu. Saat itu, Sunni dan para bayangannya sudah merasakan bahwa para tenggelam sedang bimbang. Begitu Nef bergabung dalam pertarungan melawan para iblis, kelompok tersebut secara drastis mendukung kelompok tersebut, dan tak lama kemudian, makhluk jahat terakhir terbunuh. Tiba-tiba dan tanpa peringatan, hamparan gelap aula yang tergenang air menjadi sunyi. Satu-satunya yang bisa didengar Sunni hanyalah suara air yang mengalir melalui celah-celah langit-langit. Dia mendongak. Tempat ini tidak akan runtuh kan? Namun tiba-tiba terdengar suara lain. Pemadaman daging yang mengerikan dan menjijikkan terkoyak.
berputar, Sunny mengangkat dosa penghiburan dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi apa yang dilihatnya membuat matanya menyipit. Setelah naik ke atas penghuni kedalaman yang mati itu, Vian dengan antusias merobek daging menjijikkan makhluk itu dengan taringnya. Merasakan tatapan Sunny padanya, ogre itu mendongak dengan bingung, seolah mencoba bertanya, apa? Potongan daging yang menjijikkan dan berdaging masih tergantung di perutnya. Ini. Bajingan ini. Dia hampir membuatku terkena serangan jantung. Tidak menerima jawaban, iblis baja itu mengangkat bahu dan terus melahap kekejian yang sudah mati itu dengan lahap. Dia praktis berseri-seri kegirangan. Sunny menghela nafas panjang. Yah, terserah. Bajingan itu pantas mendapat hadiah. Dia sangat puas dengan kinerja Vian dalam pertempuran. Tampaknya upaya Sunny membuahkan hasil. Keputusan untuk hanya memberi makan logam ajaib Shadow yang rakus sampai atribut utamanya ditetapkan telah menjadikannya tidak hanya sangat tahan lama, tetapi juga sangat mematikan. Seolah-olah Vian terbuat dari pelat baja dan bilah baja, dengan api neraka yang memperkuat pelat baja dan bilah baja. Raksasa baja itu bahkan tidak perlu menggunakan senjata, karena dia sendiri adalah senjata hidup. Tapi dia sangat rakus. Pada titik ini, Sunny benar-benar tidak yakin berapa banyak Vian yang harus dimakan untuk berevolusi lagi. Itu mungkin akan memakan banyak sekali makanan. Sisi baiknya, mereka tidak pernah kekurangan makhluk mimpi buruk yang mengerikan untuk dibunuh, jadi setidaknya tidak ada risiko kekurangan makanan. Ya, aku tidak yakin itu sesuatu yang membahagiakan. Sunny mempelajari dua bayangannya yang lain dan membubarkan Nigma setelah berpikir sejenak. Meskipun kudanya yang mengerikan itu tidak terluka parah, ada beberapa luka di mantel musangnya. Lebih baik membiarkan kuda jantan hitam itu sembuh sekarang karena seharusnya tidak ada musuh lagi di sekitarnya. Pada saat yang sama, kedua gema itu larut menjadi pusaran bunga api, separuhnya berwarna putih, separuhnya lagi merah. Shibilnya kelihatannya baik-baik saja, tapi manekin pedangnya rusak parah. Butuh waktu lama sebelum Casey bisa memanggil pendekar pedang buatan itu lagi. Sunny terdiam sebentar, lalu melepaskan Weaver's Mask dan menarik napas dalam-dalam. Udara pengap di aula bawah tanah terasa sejuk di kulitnya. Dia menikmatinya sejenak dan menuju mimbar yang ditinggikan. Tidak lama kemudian, ketiga master itu berkumpul kembali di permukaannya yang agak miring. Nevis terlihat baik-baik saja. Yah, tentu saja dia baik-baik saja. Luka apapun yang diterimanya pasti sudah disembuhkan oleh api putih sejak lama. Faktanya, itu adalah salah satu hal paling menakutkan tentang Changing Star, kecuali seseorang berhasil membunuhnya secara instan dan total, dia dapat pulih dari hampir semua hal. Meski begitu, dia tampak sangat lelah dan lelah. Kekuatan yang sama yang menyembuhkan luka-lukanya dan membakar musuh-musuhnya menjadi abu membuat Nevis mengalami penderitaan yang tak terkatakan. Itulah sebabnya dia hanya menggunakan aspeknya ketika tidak ada pilihan lain. Casey juga tampak tidak tersentuh. Namun meskipun dia hanya melancarkan beberapa serangan cepat sepanjang pertarungan, dia entah bagaimana terlihat lebih lelah daripada Nevis. Seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Sunny tiba-tiba khawatir. Kamu baik-baik saja? Gadis buta itu terdiam beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Ya, hanya saja. Ingat sakit kepala yang kuceritakan padamu? Aku merasakannya sekarang. Dia mengerutkan kening. Benar. Meskipun semuanya terjadi dengan sangat cepat, dia pasti menggunakan kemampuan aspeknya secara berlebihan untuk bisa membunuh makhluk itu. Sunny menggelengkan kepalanya. Pokoknya, mengirimkan seorang tiran yang rusak dalam satu pertukaran. Itu mengesankan. Sejak kapan kamu begitu menakutkan?
Casey menghadapnya dan tiba-tiba tertawa. Aku akan menganggapnya sebagai pujian, jika kamu tidak keberatan. Tawanya cerah dan jernih. Dia berbalik ke arah di mana Sybil menghilang di bawah air yang gelap dan menghela nafas. Dia adalah musuh yang membuatku kehilangan setengah dari Valen Grace. Dan semua nyawa yang hilang akibat memindahkan kota ke hulu. Aku sudah mempersiapkan pertarungan ini sejak lama, jadi jangan terlalu terkejut. Sunni terbatuk dan membuang muka. Sybil yang ternoda telah menjadi musuh yang berbahaya baginya. Tetapi bagi Casey, dia adalah sesuatu yang lebih. Dia tahu betul betapa memalukannya kehilangan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu karena musuh yang sangat besar. Bagus. Bagus kalau Casey mendapat balasannya. Dia berharap suatu hari nanti dia bisa membantai binatang musim dingin juga. Sunni ragu-ragu sejenak, berpikir apakah ia harus menepuk punggung gadis buta itu. Atau mungkin mencengkeram bahunya. Apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi ini? Namun, sebelum dia bisa memutuskan, Nevis mengambil beberapa langkah ke depan dan memeluk Casey dengan lembut. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi sepertinya tidak perlu ada kata-kata. Gadis buta itu tersenyum. Terima kasih. Bagaimanapun juga, kuil itu seharusnya sudah aman sekarang. Menurutku kuil itu juga tidak akan runtuh dalam waktu dekat. Tetap saja, kita tidak boleh berlama-lama. Bagaimana kalau kita beristirahat sebentar, mengumpulkan rampasan kita, dan kemudian melakukan apa yang ingin kita lakukan di sini? Sunni mengangguk. Mencapai tujuan mereka sesegera mungkin terdengar seperti rencana yang bagus, mengumpulkan banyak rampasan terdengar lebih baik. Namun hal paling menarik yang disarankan Casey sejauh ini adalah istirahat. Ide yang hebat. Tanpa membuang waktu, Sunni menjatuhkan diri ke tanah dan memanggil Covetus Cover. Vien bukan satu-satunya yang memiliki nafsu makan yang cukup selama pertempuran yang melelahkan. Budak Bayangan bab 1383 Setumpuk pecahan jiwa. Sunni, Nevis dan Casey menghabiskan waktu beristirahat di mimbar aula yang banjir. Mereka dikelilingi oleh bau darah dan kematian, tapi tak satu pun dari mereka yang menyetujuinya. Lagi pula, baunya terlalu familiar. Sebagian besar orang yang terbangun tidak akan kehilangan nafsu makannya. Mereka tidak perlu mengisi bahan bakar tubuh mereka yang kelelahan. Tanpa banyak bicara, mereka menyantap makanan lezat dan meluangkan waktu untuk mengatur napas. Ada juga kelelahan mental yang harus diatasi, pikiran tidak pulih secepat tubuh. Rupanya Sunni berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Nevis dan Casey. Setelah menghabiskan beberapa waktu dalam keadaan membayangkan yang nyaman, pikiran mulai berkelana. Penasaran, dia memeriksa runenya. Tidak beruntung. Meskipun banyak musuh yang dia dan bayangannya telah bantai, tidak ada kenangan baru, apalagi gema. Namun Sunni tidak terlalu kecil hati, terutama karena penghitung fragmen bayangannya menunjukkan 1944 per 5000. Aku mendapatkan hampir 500 fragmen dalam satu pertempuran. Itu adalah jumlah yang sungguh-sungguh mencengangkan. Sunni berjuang untuk mengingat apakah dia pernah mendapatkan penghasilan sebanyak itu, segera. Mengingat mimpi buruk yang janjinya akan cukup intens mulai saat ini dan seterusnya, ada kemungkinan besar dia akan muncul darinya sebagai teror. Hanya 6 pertempuran dengan cakupan serupa sudah cukup. Tentu saja, tidak pasti apakah dia akan selamat dari mimpi buruk. Tetap saja, setiap bagian yang dia serap membuatnya sedikit lebih kuat. Jadi, menghasilkan ratusan dari mereka dalam rentang beberapa menit adalah suatu keuntungan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga dengan enggang mulai bekerja. Pada saat itu, Vien sudah hampir selesai menghancurkan mayat raksasa penghuni kedalaman. Sekali lagi,
Suni terperangah dengan banyaknya daging yang bisa masuk ke dalam perut tak berdasar shadow yang rakus. Kekejian yang mengerikan itu setidaknya 10 kali lebih besar dari iblis baja, namun hampir tidak ada yang tersisa darinya. Apakah dia memiliki semacam penyimpanan spasial yang tak ada habisnya, bukan perutnya? Sambil menenangkannya, Suni memanggil Vien dan Sein. Kemudian, mereka berlima memulai pekerjaan mengerikan untuk memulihkan pecahan jiwa orang tenggelam. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke mimbar, duduk di atas batu yang dingin. Manusia ketiga yang memiliki raut wajah yang agak aneh, mata mereka memantulkan cahaya indah dari tumpukan kristal bercahaya yang cukup besar yang terletak di antara mereka. Tidak bisa mengendalikan diri, Suni gemetar. Jadi, uangnya banyak. Ada tidak kurang dari 300 pecahan jiwa yang melampaui di tumpukan. 300. Di dunia nyata, mereka akan menjual cukup uang untuk membeli seluruh distrik teras tempat rumahnya berada. Meski begitu, dia akan diberi kredit yang cukup Untuk apa aku membelanjakannya? Suni terdiam beberapa saat, lalu menggaruk kepalanya. Aku tidak tahu tentang warisan besarmu, tapi ini sepertinya terlalu berlebihan. Aku tahu mimpi buruk ketiga adalah sesuatu yang lain, tapi tetap saja. Casey dan Nevis menoleh padanya. Setelah beberapa saat hening, gadis itu menggelengkan kepalanya. Tidak, itu terlalu berlebihan bahkan bagi kami. Rilis debut terjadi di End of 3 Elbin. Klan Valor kayaknya melebihi imajinasi, tapi pengeluarannya sama besarnya. Dibutuhkan banyak sumber daya untuk mempertahankan pasukan Awaken dan menjaga benteng besar tetap aman. Sementara orang yang bisa membunuh makhluk mimpi buruk yang rusak hanya sedikit dan dibebani dengan tanggung jawab lain. Suni melirik tumpukan pecahan jiwa yang memesona dan menghela nafas. Sial. Kenapa aku tidak bisa menyerap pecahannya? Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara tertahan, "Yah, waktu terbuang sia-sia." "Ayolah, Nev, cop-cop." Dia bingung. Suni menelan air dan tersenyum. Casey sudah memenuhi intinya, jadi hanya kamu yang bisa memanfaatkan pecahan ini. Tinggalkan aku beberapa untuk meminta, dan serap sisanya. Nevis tetap diam selama beberapa saat. Tapi aku hanya membunuh penghuni kedalaman dan tenggelam. Kamu dan Casey bisa mendapatkan lebih banyak pecahan ini. Dia mengangkat bahu. Semakin cepat kami menjadikanmu Titan, semakin baik. Lagi pula, aku sudah menerima bagianku dari pecahannya. Ditambah lagi, kita berada di perahu yang sama. Secara harfiah, kamu sendiri yang menyatakan juga kekuatan individu bukanlah segalanya. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan kekuatan kelompok secara keseluruhan, hal itu harus dilakukan. Suni mencondongkan tubuh ke depan, mengambil kristal berkilauan, dan melemparkannya ke Nevis. Tatapannya tidak bergerak, tapi tangannya terangkat ke depan dan menangkapnya. Dia ragu-ragu sebentar, lalu menghela nafas dan menghancurkan pecahan jiwa. Aliran bunga api putih kemudian memasuki tubuhnya, mengelilinginya dengan cahaya. Sebelum meredup, Nevis mengambil bagian lainnya dan menyerapnya juga. 1, 2, 3, 10. Berusaha keras agar rasa iri tidak terlihat di wajahnya, Suni mengamati proses dari tepi lapangan. Belakangan, dia menyadari bahwa menyerap ratusan pecahan adalah proses yang sangat lambat. Tanpa melakukan apapun lagi, dia hanya menatap cahaya lembut yang mengelilingi sosok langsing Nev. Setelah beberapa saat, desahan perlahan keluar dari tepinya. Cantik. Lalu, Suni terbatuk. Maksudku, segunung kekayaan ini. Adakah pemandangan yang lebih indah? Sayang sekali semuanya akan segera hilang. Ya, memaksa dirinya untuk tiban muka, dia melirik Casey.
Gadis buta itu sepertinya sudah mendapatkan kembali keaktifannya, tapi dia masih terlihat tidak stabil. Dia memanggil musim semi tanpa akhir dan menawarkannya. Casey pasti sedang tidak bersemangat, karena dia tidak melihat gerakannya. Itu mungkin berarti kemampuan aspeknya tidak diaktifkan, membuatnya benar-benar buta, sama seperti saat dia masih menjadi seorang sleeper. Sunny terdiam sejenak. Memanggilnya, dia dengan lembut menggenggam pergelangan tangan dan meletakkan memori ke telapak tangan. Ini, minumlah udara. Dia memegang musim semi tanpa akhir sebentar, lalu mendekatkan tangan yang lain dan menelusuri bentuk botol kaca yang indah itu dengan jari-jarinya. Senyuman halus muncul di bibir Casey. Sambil membawa botol itu kepada mereka, dia meneguk air dingin dan menyegarkannya beberapa kali, dan menawarkan mata air tanpa akhir kembali kepada Sunny. Terima kasih. Mengabaikan memori, dia teringat masa lalu. Musim semi tanpa akhir adalah salah satu dari 3 kenangan yang diperoleh Casey di mimpi buruk pertamanya. Itu telah memberikan manfaat yang baik bagi mereka di pantai yang terlupakan, dan kemudian dihadiahkan kepada Sunny oleh gadis buta itu. Botol kaca yang indah itu telah mengikuti semua kesialannya sejak saat itu, menyelamatkan nyawanya dalam beberapa kesempatan. Melihat ke belakang, itu adalah hadiah yang cukup berarti. Tapi tahukah kamu kenapa dia memberikannya padamu? Sunny tersentak, menatap dosa penghiburan. Pedang hantu telah muncul dari kegelapan di beberapa titik, tak terlihat, dan kini berdiri di atasnya dengan ekspresi dingin. Bukan karena rasa sayang, tentu saja. Itu hanya sesuatu untuk meredam rasa bersalah yang dia rasakan karena terjadi padamu. Jadi, jika ada, memberikannya itu cukup untuk memanjakan diri sendiri. Seseorang tidak bisa mengutuk teman sampai mati dan ingin merasa nyaman dengan diri mereka sendiri pada saat yang sama, loh. Jika mereka punya rasa malu, penampakan itu tersenyum. Hei, dia bahkan tidak pernah meminta maaf kan? Dosa penghiburan ketenangan. Jadi mungkin aku salah. Mungkin dia tidak pernah merasa malu, dan tidak pernah merasa bersalah karena telah menusukmu dari belakang. Duduk di hadapan Sunny, Casey memeluk bahunya dan memerintah kepalanya. Dia penuh gigi. Tutup mulutmu. Tidak ada yang meminta pendapatmu, celaka. Saat Nevis terus menyerap pecahan jiwa, tawa murka yang menjijikkan di telinga. Budak bayangan bab 1384 ide baru. Akhirnya, Nevis selesai dengan tumpukan pecahan jiwa. Sunny menyimpan beberapa di antaranya di dalam Covetus Cover, lalu membuka peti paduan itu dan bangkit, memandang ke sekeliling aula yang banjir. Meskipun strukturnya mengalami beberapa kerusakan selama pertempuran, namun belum runtuh. Namun dia tidak tahu berapa lama lagi kuil yang hilang itu akan bertahan. Pemandangan banyak retakan yang menutupi langit-langit di kejauhan tidak membuatnya percaya diri. Ini bukanlah akhir dari dunia. Sunny harus mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun kuil itu runtuh, mereka bertiga akan baik-baik saja. Mereka adalah guru, bukan orang biasa, terkadang sulit mengingat perbedaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang ketika ada bertenton batu dan air dingin yang tak terhitung jumlahnya siap jatuh ke kepala mereka. Bisa kita pergi? Nevis telah selesai menyerap pecahan jiwa, dan Vien telah selesai mengisi wajahnya dengan sisa dari tenggelam. Mereka juga sudah cukup istirahat. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk menjelajah lebih jauh ke dalam kuil. Bangkit berdiri, Casey mengangguk. Ya, ayo pergi. Nevis melakukan beberapa peregangan dan mengayunkan pedangnya dalam serangkaian serangan yang mengalir, membiasakan dirinya dengan perubahan halus pada kekuatan fisiknya. Kemudian, dia mengikuti mereka berdua sampai ke ujung aula yang banjir. Sebenarnya apa yang kita cari?
Casey sedang memandangi dinding retak di belakang mimbar, ekspresinya muram. Setelah beberapa saat hening, dia menjawab dengan nada yang jauh, kuil ini dulunya didedikasikan untuk pengetahuan. 3 Sibyl yang memerintah Valen Grace masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, dan yang satu ini, sebagai senior, adalah penjaga kebenaran. Dia mengawasi perpustakaan luas tempat semua Sibyl tahu tentang dunia. Dicatat, banyak pendeta dan pendeta wanita yang setia juga bertanggung jawab untuk menjaga dan memperluas perpustakaan. Gadis buta itu menghela nafas. Tentu saja, sebagian besar pengetahuan itu hilang ketika Sibyl menyerah pada kekotoran batin, dan sisanya perlahan-lahan memburuk setelah dia dipenjara. Kerusakan akibat air baru-baru ini mungkin melenyapkan sebagian besar dari apa yang tersisa. Tetap saja, masih ada kemungkinan besar kita akan menemukan petunjuk tentang apa yang akan terjadi dalam perjalanan kita. Akhirnya, Casey memperhatikan sebuah pintu kecil yang tertutup kegelapan. Sebagian besar koridor sempit yang dilaluinya terendam air. Mengambil langkah ke arah itu, dia berkata, di antara hal-hal lainnya, para Sibyl menyimpan peta dan catatan terperinci tentang sungai besar di sini. Setiap kota, setiap pemukiman, setiap benteng pencari yang kuat. Dari apa yang dapat saya pelajari, peta-peta ini diukir pada papan batu. Mereka tidak akan telah dihancurkan dengan mudah. Informasi tentang tempat di mana Evie dan Soul Reaper terjebak seharusnya dicatat juga. Geografi makam Ariel, atau lebih tepatnya, pemukiman manusia dan lingkungan berbahaya, terus berubah. Kota-kota manusia bermigrasi, sementara daerah-daerah berbahaya berubah atau dipindahkan. Mengingat sifat sungai besar yang berbahaya, menyimpan peta bukanlah tugas yang mudah. Konon, beberapa tempat memiliki lokasi yang konstan. Dan bahkan jika hal itu berubah, pengetahuan tentang keadaan mereka di masa lalu dapat membantu Sunny, Nevis, dan Casey mengetahui apa sebenarnya yang harus mereka hadapi. Besar. Biasanya, Sunny akan mempertahankan esensinya, tapi karena pertempuran telah usai, dan dia dimanjakan oleh mahkota senja, dia hanya memerintahkan air untuk terbelah alih-alih melompat ke pelukan dinginnya. Butuh usaha keras baginya untuk memindahkan begitu banyak benda itu, tetapi beberapa detik kemudian, koridor yang banjir itu tidak lagi terendam banjir. Mereka bertiga turun dari mimbar dan masuk melalui pintu kecil, menjelajah ke jantung kuil yang hilang. Saat mereka berjalan, Sunny merasa sedikit terganggu. Masih banyak lagi tanda-tanda amukan Sibyl di sini, dekat tempat suci bagian dalam. Meskipun kekejian yang tercemarkan sudah mati sekarang, tanda-tanda yang dia tinggalkan di dinding kuno tetap menakutkan dan tidak menyenangkan seperti biasanya. Casey membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tetap diam. Ekspresi muram terlihat di wajahnya yang indah. Kilatan terang dari mata indahnya meredup, digantikan oleh kegelapan yang suram. Dia mengerutkan kening, khawatir mereka seharusnya memberi gadis buta itu lebih banyak waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, Sunny mempercepat langkahnya untuk mengejarnya dan bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Casey ragu-ragu selama beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Ya, tentu. Kenapa aku tidak?" Kemudian, dia menelusuri bekas-bekas menakutkan yang tertinggal di dinding akibat amukan Sibyl yang dipenjara. "Aku baru saja memikirkan bagaimana rasanya, dikubur hidup-hidup di sini. Orang-orang dari Valen Grace, mereka berpikir bahwa mereka menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuhnya. Atau rasa hormat dan pengabdian, mungkin. Tapi, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bukankah lebih baik mati saja?" Sunny terdiam beberapa saat, tidak tahu harus menjawab apa. Baginya itu hanya sebuah pertanyaan aneh, tapi bagi Casey, yang sudah setahun penuh memainkan peran sebagai saudara kandung,
pertanyaan itu pasti lebih bersifat pribadi. Akhirnya, dia mengangkat bahu, aku lebih baik mati, ya. Gadis buta itu tersenyum. Ya, itu hanya menunjukkan bahwa niat baik seringkali menghasilkan hasil yang paling kejam. Bukankah begitu? Saat Sunny mengangguk, dia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba menambahkan dengan nada gelap, namun, secara pribadi, aku tidak setuju. Aku lebih memilih hidup, apapun yang terjadi. Dia memandangnya dengan heran, sedikit bingung dengan persimpangannya. Mengapa? Casey terdiam beberapa saat. Sepertinya dia mempertimbangkan pertanyaannya dengan serius. Akhirnya, dia terkekeh, sejujurnya, aku tidak begitu yakin. Kebanggaan, mungkin. Dunia sedang berusaha membunuh kita dengan sangat keras. Rasanya sayang sekali, membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Sunny menatap dengan ekspresi tidak percaya. Apa-apaan? Bukankah itu pada dasarnya adalah hal yang sama yang dia katakan pada pahlawan bertahun-tahun yang lalu? Di mimpi buruk pertama, rasanya seperti mendengarkan versi dirinya yang lebih halus dan fasih. Namun, apakah ini suatu kejutan? Meskipun dia dan Casey berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka lebih mirip dengan yang memikirkan pun. Hanya karena mereka berdua memiliki ketertarikan yang sama terhadap takdir, dan lebih tahu daripada kebanyakan orang tentang betapa kejamnya takdir itu. Dia merenung beberapa saat, lalu mengejek. Namun, sebelum Sunny dapat menjawab, Nevis berbicara dari belakang mereka, kalau begitu, apa masalahnya? Pastikan saja kamu tidak mati. Nah, masalah terpecahkan. Dia mengangguk sambil tersenyum. Tepat sekali. Maksudku, itu tidak terlalu sulit. Jika orang bodoh sepertiku bisa tetap hidup, siapapun bisa. Casey tersenyum, geli dengan upaya ketidaknyamanan mereka untuk meningkatkan suasana hati. Dia mengangguk. Ah, baiklah. Ide yang sangat baru. Aku akan mempertimbangkannya. Saat suara tawa pelan-pelan menerangi koridor gelap, ketiga guru masuk lebih dalam ke dalam kegelapan kuil kuno. Budak Bayangan bab 1385 Api Keilahian. Saat mereka berjalan melewati koridor, Sunny terus membersihkan jalan mereka dengan bantuan mahkota senja. Tentu saja, mereka dapat dengan mudah berenang melewati bagian kuil yang terendam banjir, tetapi mengapa mereka harus melakukannya? Jika ada cara yang lebih mudah? Dinding koridor sempit berkilau, memantulkan cahaya dari memori bercahaya yang Nevis panggil. Tak lama kemudian, Sunny menyadari adanya perubahan halus pada diri mereka. Jika sebelumnya batu kuno itu tanpa hiasan, kini tertutup sisa-sisa mural yang indah. Namun, dia tidak begitu mengerti apa yang tergambar di mural tersebut, sebagian karena muralnya rusak berat, sebagian lagi karena gambarnya cukup aneh. Itu lebih bersifat simbolis daripada deskriptif. Setidaknya itulah kesimpulan yang dia buat. Apa itu? Menyadari bahwa Nevis sepertinya juga tertarik dengan mural tersebut, Sunny akhirnya mengungkapkan rasa penasarannya. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Di depan mereka terdapat gambar yang menggambarkan lapangan hitam luas yang anehnya tampak menakutkan. Di tengahnya, kumpulan api emas menyala, tiba-tiba kegelapan dengan pancarannya. Casey memperlambat langkahnya dan berbalik sedikit, menghadap mural itu. Setelah hening beberapa saat, dia berkata tanpa basa-basi, itu adalah mitos penciptaan. Mereka berdua memandangnya dengan sedikit kebingungan. Merasakan menghilangnya mereka, gadis itu menghela nafas, lalu tersenyum ringan. Penghuni alam impian tentu saja mempunyai mitos tentang bagaimana dunia ini terbentuk. Sebenarnya, banyak dari mereka. Namun, sebagian besar memiliki kesamaan. Dia menunjuk ke mural itu.
Pada awalnya, hanya ada kekacauan yang tak terbatas. Sunni sedikit menutupinya, mengingat gambaran tentang memori yang pernah dimilikinya. Memori setetes dewa bayangan. Rune yang dia baca mengatakan hal yang sama. Tentu saja, Casey sedikit mengubah artinya karena perbedaan antara bahasa dunia nyata dan bahasa rahasia yang digunakan mantra. Tidak ada ruang dalam kekacauan. Karena kata kekosongan dan kekacauan mempunyai arti yang sama. Kalau dipikir-pikir, bahasa manusia juga pernah mengalami hal yang sama. Saat ini, ketika seseorang mengatakan kekacauan, mereka ingin menggambarkan semacam kekacauan besar. Namun arti awal dari kata itu berarti bersembunyi. Jadi, mengatakan bahwa hanya ada yang terkunci berarti sama dengan mengatakan bahwa hanya ada kekacauan. Itu adalah jurang gelap yang sepertinya pernah dikunjungi Weaver, dan tempat asal para dewa. Casey, sementara itu, melanjutkan, kehampaan itu kekal dan selalu berubah. Makhluk-makhluk mengerikan juga tinggal di dalam kedinginan. Tapi kemudian muncullah keinginan, dan di sampingnya muncullah arah. Dia menunjuk ke api emas. Sunni mengangkat alisnya. Kata-kata terakhir ini persis sama dengan deskripsi setetes icor. Ya, aku pernah mendengar hal serupa sebelumnya. Tapi, sejujurnya, aku tidak pernah benar-benar mengerti apa arti sebenarnya dari semua itu. Keinginan, arah. Mengapa itu begitu penting? Nevis lah, bukan Casey, yang menjawab, sederhana saja, sebenarnya. Yah, itu sebuah paradoks, tapi cukup sederhana. Karena kehampaan itu abadi, tak terbatas, dan selalu berubah, tidak dapat dihindari bahwa cepat atau lambat, hal itu akan menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan kualitas fundamentalnya. Di sisi lain kata-kata, sesuatu yang tidak berubah. Itu adalah hasrat, satu hal yang konstan dalam jurang yang terus berubah. Dia terbatuk, lalu menambahkan dengan malu, oh, setidaknya begitulah penjelasannya kepadaku. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Sebuah keinginan tidak bisa berubah, karena jika berubah, maka keinginan itu tidak lagi menjadi dirinya sendiri dan menjadi keinginan yang berbeda. Jadi, konsep hasrat pada dasarnya bersifat statis. Sunni mengerjap beberapa kali. Hah, apa? Itu, agak terlalu rumit bagiku. Sungguh mitos yang aneh. Aku lebih menyukai mitos yang kamu ceritakan. Kamu tahu, cerita tentang orang-orang licik yang mengalahkan raksasa, membangun kayu sebagai kuda untuk menaklukkan kota, dan melawan monster laut. Senyuman halus muncul di wajah Nev. Sunni menikmati pemandangan itu, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya dan menambahkan, tapi aku mengerti maksudnya. Keinginan adalah hal pertama yang tidak berubah yang lahir dari kehampaan yang selalu berubah. Jadi itu bertentangan dengan kehampaan. Dia mengangguk. Iya. Keinginan juga tidak bisa ada dengan sendirinya. Perlu subjek. Kamu menginginkan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, memimpikannya sesuatu. Jadi, keinginan harus diarahkan ke suatu tempat. Oleh karena itu, dengan itu muncullah arah. Sunni menatapnya dengan ekspresi aneh. Itu, anehnya masuk akal. Jadi arah yang dibicarakan mitos adalah konsekuensi alami dari hasrat. Atau lebih tepatnya konsep hasrat yang lahir di dalam kehampaan. Dan karena keduanya konstan, keberadaan mereka bertentangan dengan jurang yang selalu berubah. Yang tadinya hanya kekacauan, kini ada sesuatu yang menyerupai keteraturan. Kebetulan, kata tanpa arah juga bisa berarti tidak teratur dalam bahasa rahasia. Oleh karena itu, kata arah bisa juga berarti keteraturan. Meski tidak sepenuhnya benar, analogi seperti itu memudahkan Sunni memahami makna mendasar mitos penciptaan aneh tersebut. Itu adalah konflik antara kekacauan dan keteraturan. Makhluk hampa mewakili kekacauan,
sedangkan para dewa mewakili keteraturan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, tetapi keinginan untuk apa? Keinginan apa itu? Casey tertawa pelan. Faktanya, menurutku tidak ada orang yang bisa mengetahuinya. Kita manusia tidak mampu benar-benar memahami masalah ketuhanan, jadi mitos ini hanyalah faksimili kejam dari kisah nyata. Secara pribadi, menurutku itu adalah gagasan tentang keinginan, bukan keinginan spesifik. Itu sebabnya ada dongeng tentang sumur harapan di makam Ariel, tempat ajaib yang dapat mengabulkan permintaan apapun, bukan hanya permintaan yang benar. Sunny memandangnya, geli. Kamu juga tahu dongeng itu? Casey terbatuk dan berbalik karena malu. Oh, ya. Itu populer di kalangan anak muda penghuni Valen Grace. Aku mendengarkannya sekali atau dua kali karena penasaran. Dia berlama-lama sejenak, lalu berjalan ke mural berikutnya. Di atasnya, 6 sosok bercahaya terlihat berdiri di sekitar kumpulan api emas, yang telah menjadi jauh lebih kecil. Bentuk-bentuk yang tidak jelas namun menakutkan dapat terlihat di kegelapan sekitar, mengerumuni mereka. Gadis buta itu menunjuk ke gambar itu. Para dewa lahir dari keinginan. Kemudian, mereka mengobarkan perang yang mengerikan terhadap makhluk lama, makhluk lemah. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.